Selamat pagi anak-anakku SD Negeri Cawan yang saya cintai. Anak-anakku SD Cawan kelas 6, tetap semangat ya melanjutkan materi berikutnya ya, materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas ya, sedikit atau banyak di Microsoft Team. Pak Guru membahas sedikit tentang negara-negara di ASEAN. Nah, selain itu Pak Guru juga mengasih lembar kerja kepada kalian untuk menambah wawasan kamu, itu tentang yang saya berikan adalah LKS ya, untuk menambah wawasan kamu, untuk berlatih agar setiap hari itu kamu itu mendapatkan ilmu bermakna ya. Nah, belajar ya. Kemarin sudah membuat video belajar toh, sudah paham toh anak-anak pengertian belajarku untuk apa toh. Nah, untuk apa sudah tahu, kemarin kalian sudah membuat pengertian belajar itu. Jadi saya ulangi lagi, belajar itu adalah perubahan anak ya menjadi lebih baik, itu sudah belajar ya. Itu perubahan tingkah laku, yang semula kurang baik menjadi baik, yang semula tidak rajin menjadi rajin, itu sudah termasuk belajar ya. Pada pagi hari ini Pak Guru menerangkan tentang potensi negara ASEAN. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Anggota ASEAN ku sapa to? Nah, anggota ASEAN itu nak kamu lihat dalam peta ASEAN yang paling tenggara itu adalah anggota-anggota ASEAN. Ya. Dari Myanmar ke Kamboja, ke Laos, ke Thailand, agak turun ke sini ke Malaysia, ada ke Singapura, Indonesia, ada Timur Leste ya. Itu anggota ASEAN. Pada pagi hari ini Pak Guru akan membahas sedikit ya, gak usah banyak-banyak, sedikit saja, penting kamu mendapat pengetahuan ya dari pembelajaran daring ini. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Ayo anak-anak, apa jalur emas Asia itu? Kenapa? Karena diapit oleh dua benua. Nah, benua apa saja tuh anak-anak? Benua Asia dan benua Australia. Nah itu. Jadi jalur emas di situ. Ada dua samudra yang sebelah sebelah atas ya, samudra Pasifik, yang sebelah selatan samudra Hindia ya, itu jadi jalur perdagangan emasnya. Sehingga pada masa dulu negara-negara kita itu sering dijajah oleh negara-negara lain, negara Eropa, karena negara ASEAN adalah negara yang berpotensi, negara yang baik, negara yang pada jalur perdagangan emas ya, jalur sutra atau jalur emas ya. Itu. Jadi dengan itu wis jalure apik, tur sumber dayanya juga apik, sumber daya alamnya. Nah itu, sehingga pada waktu itu kita mayoritas negara ASEAN itu dijajah. Nah, itu karena itu ya. Itu. Nah, sekarang kita bahas negara Indonesia. Indonesia. Kalau kita membahas Indonesia, ya sudah, kalian itu pasti sangat nasionalis ya, cinta kepada negara Indonesia. Kalau Pak Guru bilang Indonesia, pasti yang kamu ingat itu adalah bendera merah putih ya, bendera merah putih dengan banyak pulau yang disatukan dengan Pancasila ya. Itu. Nah, Indonesia adalah negara apa anak-anak? Negara kepulauan yang terbesar di dunia ya. Itu negara pulau, sehingga di dalam bumi Indonesia itu menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam. Nah, contohnya apa? Di Papua ada sumber daya emas ya, sumber daya alam emas ya. Pada di Freeport itu ada penambangan emas yang luar biasa. Nah itu,
saiki gunung sitok wis entek ke gunung lainnya. Nah, sampai habis tapi rakyat tidak menikmati, dibawa entah kemana ya itu. Nah itu jadi tugas kamu nanti, bagaimana cara mengamankan potensi-potensi alam yang ada di Indonesia ini agar nanti bisa untuk kemakmuran negeri kita sendiri. Ini tugas kamu anak-anak. Jadi mulai sekarang kalian harus belajar yang rajin agar nanti bisa memajukan negara Indonesia. Nah, itu dengan keadaan geografis Indonesia yang mayoritas ada negara kepulauan, maka di Indonesia ini adalah sektor yang paling memberikan dampak positif pada ekonomi adalah sektor pariwisata ya. Itu kalau pariwisata mesti sudah teringat di dalam ingatanmu adalah ya di pantai-pantai ya, pantai yang terkenal adalah pantai Bali yaitu ya, dan banyak lagi pantai-pantai yang terkenal. Itu bisa jadi aset Indonesia untuk menjadi suatu potensi untuk memajukan negara Indonesia ini. Itu terus ada negara Vietnam ya. Ya itu ya, tadi saya sudah bilang bahwa dulu negara ASEAN itu ladang emas untuk negara-negara Eropa atau Amerika. Nah Vietnam itu terkenal dengan perang Vietnam ya. Waktu itu negara Vietnam itu dijajah oleh siapa? Oleh Amerika ya. Nah, pada akhirnya Amerika kocar-kacir dan kalah, akhirnya Vietnam merdeka. Setelah merdeka, Vietnam mulai menjadi negara berkembang di sektor perekonomiannya. Nah, sektor yang paling baik di Vietnam adalah sektor pariwisata yang sangat mendongkrak ekonomi pada negara tersebut. Nah, kalau dikatakan pariwisata, saiki nek wong arep plesir ke negara tetangga kuwi ya ora kur plesir tok. Lah nek saka Indonesia kuwi tekone jam 5 sore mesti ya nginep enek hotel. Nah, jadi hotel juga menjadi sektor andalan pada negara Vietnam. Hotel harus makan ya pakai ada restorannya dan transportasi, sehingga kota ini sekarang berkembang pesat ya di Vietnam ya. Itu. Setelah ini kita ke Kamboja ya, Kamboja. Nah, Kamboja itu bentang alamnya adalah negara yang mempunyai sungai ya, sungai yang mengalir, yang terkenal adalah sungai Mekong ya, Mekong. Kalau ada sungai berarti di situ nanti ada agraris atau pertaniannya adalah yang sangat diunggulkan. Nah, sehingga pada negara Vietnam ini penduduknya mayoritas adalah bertani. Nah, bertani itu nggak mesti padi ya anak-anak. Bertani itu ya ada ya padi, ada hasil bumi lainnya seperti karet, seperti kelapa sawit. Nah itu contoh termasuk pertanian. Nah itu sehingga pada Vietnam itu, pada Kamboja ini sektor yang diandalkan adalah pertanian, dan yang menjadi komoditi ekspor adalah padi dan karet seperti itu ya. Jadi untuk menambah devisa negara ini mereka mengandalkan salah satunya adalah dengan cara mengekspor padi dan karet. Nah ini, nah itu kita lanjut Thailand. Nah Thailand, kalau berbicara Thailand mesti sing cowok-cowok kui aku yakin sing dieling-eling mesti bal-balane. Nah kalau di tingkat Asia Tenggara itu ada namanya SEA Games, ada apa itu yang piala Asia ya, itu bola Asia Tenggara itu namanya apa saya lupa ya itu. Nah itu andalannya mesti yang masuk final, kalau nggak Thailand ya Indonesia. Tapi sayangnya kalau final itu kalau Thailand sama Indonesia selalu menang Thailand ya. Nah, selain pinter berolahraga dengan sepak bolanya, Thailand juga memiliki apa?
hasil sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri yang luar biasa, sehingga Thailand itu sudah termasuk negara berkembang ya, berkembang menuju maju ya, seperti itu. Nah, sehingga Thailand ini dengan pertanian yang luar biasa, dan negara Thailand menjadi salah satu negara yang menjadi lumbung padi di Asia Tenggara. Pak, apa tuh artinya lumbung padi itu? Lumbung padi adalah negara yang sangat kaya akan akan pertaniannya ya, itu cadangan makannya ya, dan bisa diekspor ke negara-negara tetangga Asia Tenggara ya, seperti itu. Nah, itu. Selain itu, Thailand juga mengandalkan faktor pariwisata. Pariwisata menjadi andalan utama untuk mendongkrak ekonomi pada negara tersebut ya. Ini ada gambarnya, ada gambar orang tidur ya, tapi itu bukan orang tidur ya, itu adalah, kalau itu mungkin patung Buddha ya, itu menjadi andalan wisata di negara Thailand ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini Malaysia. Kalau berbicara Malaysia, pasti anak-anak ini mengarahnya juga kepada bola ya. Nah, kalau dalam bermain bola, kalau Malaysia sama Indonesia mesti gayeng ya. Gayeng pertama, gayeng bal-balane, kedua gayeng olok-olok aneh ya, seperti itu. Tapi jangan mengolok-olok negara tetangga ya. Meskipun kalau bermain bola itu kadang-kadang curang dengan kepada negara kita, tapi kita harus menghargai ya. Kita harus menjalin persahabatan kepada negara Malaysia ya, itu. Nah, anak-anakku, perlu kamu ketahui, dahulu Malaysia itu sama Indonesia menang mana? Ya menang Indonesia dari berbagai aspek. Padahal dulu itu wong Malaysia itu kalau ngaji, kalau belajar ke Indonesia golek ilmu, barang ilmu ini dicake tenan, belajar tenan, diterapkan nek Malaysia. Akhirnya ilmu itu diterapkan dan sekarang menjadi salah satu negara yang berkembang ya, bahkan lebih maju dari negara kita ya, itu Malaysia ya. Dulu berguru kepada Indonesia, sekarang sudah malah lebih berkembang. Nah, belajar itu harus seperti itu. Kudu wajib ilmune sing apik ditampa, ditumindake untuk perubahannya awake dhewe. Perubahan untuk apa toh? Perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, misalnya semula kuwi senengane kurang main game, terus diaturi Pak Guru, A, B, saiki aja main game bae, saiki mulai belajar pakai YouTube ya, ben aja ketinggal materi. Masalah kita sekarang lagi pandemi. Oh nggih Pak, ditumindake. Nah, itu ditumbane kayak. Akhirnya kalau ditumindake kan enak perubahan gua awake dhewe. Kalau ada perubahan gua awake dhewe, akhirnya apa? Kita menjadi maju, lebih baik ya, seperti Malaysia itu ya. Nah, itu Malaysia itu komoditi perdagangannya adalah ada pertanian, ada pertambangan, dan ada perindustrian. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, tercepat Malaysia. Oh ya ngono kae. Nah, Malaysia kelingan Petronas. Nah, Petronas ini tadi malam MotoGP-nya menjuarai dunia pada race Andalusia, yaitu Petronas ya. Siapa Petronas itu? Yang miliki siapa? Malaysia yo. Malaysia duwe tim MotoGP loh. Sekarang MotoGP-nya juara loh dengan pembalapnya Quadrado apa siapa ya tadi ya. Itu ya. Itu. Nah, mereka mau belajar kok, tidak malas ya. Harapan saya anak-anak juga nanti seperti itu. Mau belajar ditumindake
terapke ben enek perubahan sing luwih apik. Itu lagi apalagi potensi negara ini, negara Malaysia ada mengandalkan peralatan elektroniknya, ada minyak juga punya, dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Nah, itu yang dari segi pertambangan. Ada dari segi pertanian juga ada loh, meskipun berkembang juga ada juga yang bertani. Ya, misalkan tani kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu dan bahan kimia juga diperdagangkan kepada dunia internasional. Nah, itu Malaysia itu dulu belajar kepada kita, sekarang kita malah belajar ke Malaysia. Belajar apa? Mencari uang di Malaysia. Pan kudune kewalik ya. Kudune awake dhewe sing luwih tuwek kuwi kudune luwih ngerti ilmu, tapi sekarang agak kebalikannya ya. Nah, Malaysia maju, sekarang kita berbondong-bondong ke Malaysia mencari pekerjaan. Itu hal yang keliru. Ayo anak-anakku, kalian nanti yang membawa kemajuan kepada negara ini loh ya. Jadi harapan saya kamu harus mau belajar ya agar maju. Oke, selanjutnya ini ada Filipina. Nah, Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Ngendi negarane wae mata pencahariannya adalah pertanian ya. Itu mesti ada. Wong ini pertanian itu nggo kebutuhan hidup kok ya, itu. Ya. Filipina juga sudah membangun pertanian dengan baik ya. Dan hasil pertanian berupa apa? Nanas. Ini ada nanas, ada padi, ada kelapa, ada gula. Nah, ini nanti juga diekspor ke negara lain ya. Itu ya. Nah, hasil pertanian. Lanjut ya. Nah, sekarang Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam. Kalau ngerti Brunei Darussalam, mesti sing tertuju adalah Malaysia juga. Indonesia di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara. Pertama adalah negara Indonesia yang paling banyak ya. Kedua ada Malaysia, yang paling ujungnya adalah Brunei Darussalam. Negara ini cilik karo Pulau Jawa gede Brunei Darussalam. Tapi kenyataannya maju ngendi? Maju Brunei Darussalam. Nah, kenapa bisa maju? Nah, itu karena mereka mau belajar, sehingga negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, negara ini sugih cacah dibanding negara kita itu ya sugih Brunei Darussalam. Nah, itu. Kenapa Pak bisa sugih Pak? Ya karena mereka mengandalkan itu sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, itu sehingga kaya raya negara tersebut ya. Sultan Hasan Bolkiah namanya ya. Itu. Dan negara Brunei Darussalam ini menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya ya. Itu wong sugih ya, negara sugih. Lanjut. Nah, Singapura. Nah, tadi kita membahas tentang Brunei Darussalam, sekarang kita membahas tentang Singapura ya. Singapura ya pada Brunei. Kalau Singapura nek Malaysia sing bagian timur, kalau Brunei di Malaysia bagian timur, kalau Singapura di Malaysia bagian barat ya. Nek pucuk dhewe negara cilik ora ndek apa-apa, tetapi dia menjadi negara yang berkembang dan negara maju ya. Kursi di negara yang cilik banget ya itu. Karena mengapa? Karena apa itu? Singapura itu mengandalkan apa? Sektor industri ya. Industrinya di negara itu ya. Dia tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai namanya kekayaan alam, tidak mempunyai pertanian, tapi dia menjadi negara yang mengandalkan industri ya. Banyak industri di sana. Industri pariwisatanya digenjot, ada industri universal ya di sana, ada industri hiburan dan sebagainya. Nah, itu. Lanjut nggih, ini juga termasuk salah satu negara terkaya ya di Asia Tenggara.
lautnya adalah Myanmar ya. Myanmar itu hampir sama dengan negara mana tadi? Thailand ya. Mata pencarian utama dulu adalah pertanian, perkebunan dan pertambangan. Nah, podo karo Thailand menjadi salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oke, lanjut lagi ya. Nah, Laos. Ya, Laos. Apa potensi negara Laos itu? Laos adalah bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Ayo, kalian tidak tadi kita membahas sungai Mekong, tadi negara mana yang dilewati sungai Mekong? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ingat apa ora? Terus sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Ya. Tadi dalam negara ini punya satu kesamaan ya anak-anak, sama-sama mata pencarian adalah pertanian dan sama-sama dilalui oleh sungai Mekong antara Laos dan Kamboja. Itu mempunyai kesamaan ya itu. Nah, setelah kalian tadi membaca, mendengarkan tentang potensi di negara Asia Tenggara, terus lalu kita melengkapi tugas yang Pak Guru berikan ini. Nah, negara-negara ya ini. Nah, coba ini kamu membandingkan antara dua negara, apa sih sama perbedaannya, potensinya apa saja dan persamaannya apa saja. Nah, coba anak-anak mendengar tidak penjelasan tadi, coba dilihat apa potensi negara Indonesia itu seperti apa, Thailand itu seperti apa, dan persamaannya apa. Ya, ini. Nih, Pak Guru bantu mencoba jawab ya. Nah, negara Indonesia, nah, mempunyai potensi, mempunyai tambang emas, tambang batu bara, dan penghasil kopi. Nah, terus di Thailand mempunyai potensi dengan pengolahan ikan mentah, pakaian dan komputer itu. Dan persamaannya adalah sama-sama mengandalkan sektor pariwisata pada komoditas perekonomian mereka dan menjadi salah satu negara penghasil padi ya itu ya. Jadi selain ini nanti coba anak-anak cari, dilihat lagi video tadi, membandingkan dua negara, kira-kira potensinya apa, terus di apa anak-anak dicari perbedaan, persamaan potensinya itu apa ya, dicari persamaan potensinya apa. Tapi kalau di apa ini, di dua negara antara Indonesia dan Malaysia mempunyai sini sama-sama mengandalkan sektor pariwisata dan penghasil padi seperti itu. Oke ya.